Filmnya itu eye pleasing banget ya, benar-benar indah banget. Kemudian karakter, membentuk karakter juga gitu buat remaja. Pemirsa Cek Kabar Online, apa kabar? Selamat menyaksikan tayangan Cek Kabar Online. Baik, terima kasih teman-teman media sudah hadir. Hari ini kami dari Lembaga Sensor Film menyelenggarakan program sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri dan juga nobar film Assalamualaikum Beijing 2. Nah, LSF punya prioritas nasional yaitu memasyarakatkan klasifikasi usia penonton. Jadi setiap film ada klasifikasi untuk semua umur, untuk 13 tahun ke atas, untuk 17 tahun ke atas, dan untuk 21 tahun ke atas. Kemasannya itu adalah Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri. Nah, di Indonesia saat ini baru 46% berdasarkan penelitian riset survei nasional kita yang masyarakatnya menonton sesuai dengan klasifikasi tadi. Maka melalui program nobar, sosialisasi budaya sensor mandiri, datang ke beberapa daerah kota di seluruh Indonesia, kita sekaligus apresiasi film nasional yang tayang di minggu itu. Dan alhamdulillah hari ini film Assalamualaikum Beijing 2 bersama Mbak Asma Nadia, bersama Jasmine dan juga bersama Emir, kita 500 orang dari pekerja sosial, dari kampus, dari pelajar, dari komunitas ya di Depak Sawangan ini kita apresiasi film nasional, kemudian juga kita gerakan nasional memilih tontonan sesuai usia, kemudian budaya sensor mandiri. Ini yang kita lakukan sebagai bagian dari peningkatan kualitas literasi menonton masyarakat. Di tahun ini udah berapa kota sih Pak yang programnya? Kita sudah jalan saat ini di 8 kota ya, dan ini kita akan pilih kota-kota yang memang kualitas literasi menontonnya lebih rendah sehingga perlu kita tingkatkan khususnya untuk penonton film bioskop. Boleh disebutin Pak kemana aja? Kita sudah di Serang, di Tangerang, kemudian di Indramayu, kemudian Ternate dan Medan, termasuk Tanjung Pura dan juga setelah ini Makassar dan juga Kota Padang. Seperti apa Pak tantangan tersendiri di penerapan budaya sensor mandiri di tengah distribusi digital yang begitu masif? Iya, saat ini penelitian kita itu kalau anak-anak dari umur 9 sampai 17 tahun itu akses menontonnya 72% itu dari media digital, dari smartphone mereka yang berbasis kepada internet. Nah, ini dalam undang-undang belum diatur apakah media konten internet, konten film di OTT dan video in demand itu melalui proses sensor, sehingga sangat terbuka peluang kalau anak-anak tidak didampingi, kalau anak-anak tidak diawasi, kalau anak-anak tidak diliterasi, maka dia akan menonton film-film dewasa yang tentu tidak cocok dengan usia perkembangannya. Ada pedoman khusus dari LSF untuk pelaku industri sebelum mereka tuh merilis kontennya gitu Pak? Ya, kita punya kriteria penyensoran yang diatur melalui peraturan menteri, dan itu yang menjadi catatan melalui literasi hukum perfilman kepada industri. Kita sampaikan, kita sosialisasikan kalau semua umur ini kriterianya, kalau 21 ini kriteria. Jadi sebelum membuat literasi budaya sensor mandiri ini juga ke industri, ke pembuat, ke mereka yang bergerak di produksi. Gitu. Pak, targetnya di tahun ini tuh berapa kota Pak? Kita saat ini sudah merancang di 11 kota ya, dan mudah-mudahan 11 kota ini bisa sampai Desember. Karena masih ada dukungan anggaran tambahan, ini bisa kita tambah di akhir bulan nanti. Tadi kan udah ada beberapa kota ya Pak, dari pengawasan yang LSF sendiri udah ada progresnya seperti apa, atau literasinya mungkin meningkat atau seperti apa? Nah, kita kan punya mekanisme pemantauan yang kita lakukan secara acak ke bioskop termasuk juga televisi. Nah, dari temuan pemantauan kita itu memang masih ada orang tua, orang dewasa ya yang datang ke bioskop nonton film tapi bawa anak kecil. Kriteria dewasa 21, 17, tapi ada anak-anak. Nah, ini yang kita bekerja sama terus dengan gabungan pengusaha bioskop seluruh Indonesia untuk menerapkan gerakan budaya sensor mandiri di bioskop. Ya, ini ada Mbak Asma Nadia, ada Mbak Jasmine ya, dan Mahira berkaitan dengan Assalamualaikum Beijing 2. Terima kasih Pak. Silakan Mbak. Jasmine, gimana dan Emir bisa ikut di acara hari ini seperti apa?
Seru sih, karena tadi ngeliat yang nonton rame banget. Terus happy bisa bareng sama tim LSS juga, karena sebelumnya aku udah pernah bertemu mereka waktu di Jogja syuting, rilis film Togut. So, happy kan? Emir gimana Emir? Setuju sih, senang banget tadi ngeliat banyak sekali orang-orang yang sangat excited untuk menonton film yang adalah hasil kerja keras kita ya. Jadi senang aja melihat antusias itu di bioskop. Kita 100% syuting di Cina, di teritori Muslim, di Ningxia dan di Xi'an. Dan filmnya itu eye-pleasing banget ya, benar-benar indah banget. Kemudian membentuk karakter juga gitu buat remaja gitu, dan buat yang di Jakarta masih bisa dinikmati di Blok M Square. Ya. Ada Pak Mariman dari staf ahli Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ya, ini tentu kaitannya dengan kedatangan anak-anak kami yang hari ini cukup banyak ya. Ini ada 340, total setelah 500 dengan turun yang lain. Nah, yang menarik menurut saya adalah ini anak-anak yang dari panti asuhan yang memang jarang sekali menonton film. Nah, saya pikir ini budaya menonton film sesuai dengan usia. Ini tepat bagi mereka yang tidak pernah nonton, sehingga ini harapan kami anak-anak yang memang berada di panti asuhan ini bisa menyeleksi apa yang boleh ditonton, apa yang tidak boleh. Dan yang kedua menurut saya adalah ini mereka juga, kami berharap ada hal-hal baru yang dia ada insight baru, bagaimana membangun karakter baik dari film, terutama di film Assalamualaikum Beijing 2, karena ini juga cerita yang sangat membuka karakter mereka sebagai seorang remaja yang harus bagaimana mengelola empati, simpati, mengelola cinta dan sebagainya yang tentu dengan cara yang baik. Terima kasih sekali ke LSF dan teman-teman dari Mbak Asma yang bisa berkesempatan kepada kami untuk bisa menonton film ini.